Hantengu adalah iblis bulan atas peringkat keempat dan merupakan antagonis dalam serial Kimetsu no Yaiba. Hantengu merupakan iblis yang sangat unik karena memiliki 6 kepribadian lain di dalam dirinya. Dan semua emosi dari kepribadian tersebut dia wujudkan menjadi iblis yang memiliki kekuatan yang luar biasa. Bentuk utama dari Hantengu sendiri justru memiliki kepribadian yang sangat pengecut dan mudah takut dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Ketika Hantengu menghadapi situasi sulit dan mengancam nyawanya, maka kepribadian lain di dalam dirinya akan muncul dari tubuh Hantengu sehingga membuatnya semakin kuat. Kali ini kita akan membahas iblis bulan atas peringkat keempat yaitu Hantengu. Sebelum mulai, bagi kalian yang suka pembahasan kali ini, bantu channel ini agar semakin berkembang dengan klik tombol subscribe, like dan share jika kalian suka dengan pembahasannya. Selamat datang di channel TM7. Kisah hidup Hantengu dimulai pada masa 250 tahun yang lalu, di mana kehidupannya sebagai manusia biasa dia diketahui sebagai sosok kriminal dan telah banyak melakukan kejahatan. Hantengu diketahui suka merampok orang dan membunuh orang yang tidak bersalah di berbagai kota sambil terus berpura-pura kalau dirinya bukanlah orang yang melakukan kejahatan tersebut. Saat Hantengu ditangkap, maka dia akan mengatakan bahwa tangannya lah yang harus disalahkan. Sehingga hal ini mengisyaratkan bahwa Hantengu tidak stabil secara mental dan mengalami halusinasi pada dirinya. Pada akhirnya dia diadili oleh hakim pejabat tinggi di kota tersebut, dan dijatuhi hukuman mati dengan pemenggalan kepala. Tapi meskipun begitu Hantengu masih bersikeras bahwa dirinya tetap tidak bersalah dan masih menyalahkan tangannya sendiri. Ketika di penjara dan menunggu hari eksekusi, Muzan datang dan menghampiri Hantengu. Ia menawarkan kepada Hantengu bantuan untuk melepaskannya dari vonis hukuman mati. Muzan pun berkata agar Hantengu meminum sebagian dari darahnya yang akan mengubahnya menjadi iblis yang kuat. Setelah berubah menjadi iblis, Hantengu kemudian melarikan diri dari penjara dan membunuh hakim yang menentukan hukuman mati kepadanya. Namun sesaat sebelum hakim itu mati, sang hakim berkata kepada Hantengu walaupun dirinya dibunuh tapi itu tetap tidak akan merubah hukuman bagi Hantengu. Hakim tersebut melanjutkan bahwa kelak dosa masa lalu akan tetap memburunya sampai di masa depan, tak peduli bagaimanapun usaha Hantengu untuk menghindarinya. Setelah kematian Gyotaro dan Daki di tangan-tangan Uzui serta Tanjiro dan kawan-kawan, Hantengu terlihat muncul di Kastil Infinity, setelah Muzan mengumpulkan semua anggota dari iblis bulan atas. Hantengu berkata bahwa sudah 113 tahun sejak terakhir kali iblis bulan atas dikumpulkan oleh tuannya, dan hal ini membuat dirinya bingung tentang apa yang terjadi. Muzan lalu menjelaskan bahwa Gyotaro dan Daki telah dikalahkan, dan untuk itu Muzan memerintahkan Hantengu dan Gyoko pergi ke desa penempah pedang untuk menjalankan misi mereka. Secara umum Hantengu memiliki bentuk fisik yang pendek dan terlihat lemah, dengan tubuh yang terlihat kurus. Kulit Hantengu ditutupi dengan pembuluh darah dan kerutan. Hantengu juga sering terlihat meringkuk serta gemetar seperti orang yang ketakutan. Ciri fisik yang mencolok darinya adalah sebuah tonjolan besar di bagian atas kepalanya, disertai dengan 2 tanduk melengkung di sekitar tonjolan tersebut. Saat menjalankan misinya menyerang desa penempah pedang, Hantengu yang terpojok dalam pertarungan terlihat memecah tubuhnya menjadi beberapa klon yang menggambarkan emosi di dalam dirinya. Hantengu memiliki 6 klon yang setiap klon tersebut memiliki kemampuan dan menyusahkan lawannya. Dan klon-klon ini memiliki nama-nama tersendiri seperti diantaranya adalah Sekido. Sekido adalah bentuk dari kemarahan Hantengu dan merupakan sebuah klon yang pertama kali terpisah dari tubuh Hantengu. Klon ini menggambarkan dirinya yang dalam keadaan selalu marah serta jengkel dan kebencian yang konstan bahkan terhadap sesama klonnya sendiri. Seperti saat dia secara paksa menyerap semua klon-klon Hantengu untuk membentuk klon Zohakuten yang merupakan salah satu bentuk perubahan klon terkuat dari Hantengu. Sekido juga menunjukkan dirinya sebagai yang paling dominan dari klon yang lain dan tampaknya menjadi pemimpin mereka karena Sekidolah yang memberi perintah kepada mereka ketika bertarung melawan pemburu iblis. Kekuatan Sekido adalah kemampuannya dalam menggunakan tongkat yang mampu mengeluarkan serangan petir yang sangat berbahaya. Petir tersebut bahkan dapat membunuh iblis ataupun manusia biasa dan mampu melumpuhkan seorang Hashira sekalipun.
Karaku. Sesuai dengan namanya, klon ini menunjukkan dirinya sebagai klon Han Tengu yang paling santai. Sepanjang waktu saat dia bertarung melawan Genya dan Tanjiro serta Nezuko, dia terlihat terus-menerus bermain-main dengan mereka, daripada terlihat serius dari pertarungan tersebut. Karaku justru menganggap pertarungannya tidak lebih dari sebuah permainan, dan hanya tertarik pada pengalaman baru yang dia peroleh dari pertarungan tersebut. Hal ini ditunjukkan ketika dia dengan senang hati mengungkapkan ketertarikannya pada sensasi baru setelah ditembak oleh Genya, dan berkata bahwa itu pertama kali dia terluka, dan juga saat pertarungannya melawan Nezuko bukannya dia berusaha menyerang. Karaku justru memutuskan untuk menggoda dan bermain dengan Nezuko meskipun Karaku sendiri dapat dengan mudah mengalahkannya. Aizetsu. Aizetsu adalah klon Han Tengu yang menggambarkan dirinya sebagai orang yang selalu sedih, serta terlihat muram dan selalu berpikir negatif karena dia terus-menerus menggambarkan segala sesuatu sebagai hal yang menyedihkan. Dari semua klon yang ada, Aizetsu terbukti paling tenang dan terlihat selalu menganalisis lawan-lawannya dan memikirkan strategi untuk mencari tahu kemampuan dan kelemahan musuhnya sebelum menyerang. Kekuatan Aizetsu sendiri merupakan sebuah tombak yang bisa ia manipulasi ukurannya, sehingga tombak tersebut memudahkan Aizetsu untuk menyerang musuhnya menggunakan jarak dekat ataupun jarak jauh. Urogi. Urogi adalah klon Han Tengu yang paling periang dan terlihat selalu senang. Sama halnya dengan Karaku, dia melihat seluruh pertempuran melawan pemburu iblis hanyalah sebagai permainan, seperti saat dia dengan senang hati memuji kecerdasan Tanjiro karena telah menebak dengan benar bahwa tidak ada satupun dari 4 klon tersebut adalah tubuh asli dari Han Tengu. Zohakuten. Zohakuten adalah bentuk kebencian dan tingkatan klon Sekito yang berevolusi setelah menyerap klon yang lain menjadi satu. Dia memiliki sifat yang sama persis seperti Sekido, karena dia juga terlihat mudah marah dan sangat pendendam serta membenci musuh-musuhnya. Hal ini karena Zohakuten sendiri menganggap bahwa lawannya adalah makhluk jahat yang suka menindas dirinya yang lemah. Seperti halnya Sekido, Zohakuten memiliki mulut yang kasar dan juga suka menghina lawan-lawannya, seperti menyebut Mitsuri sebagai seorang wanita murahan. Selain itu dia memiliki rasa kesetiaan yang besar terhadap Muzan, seperti yang terlihat ketika dia memberitahu Mitsuri bahwa ia hanya mengikuti perintah dari tuannya, Yakitu Muzan. Dari semua klon yang ada, Zohakuten terbukti sebagai klon yang paling cerdas dan berwawasan luas. Hal itu terlihat ketika dia dengan mudah menganalisis pergerakan dari Mitsuri dan menemukan celah dari teknik berpedang Mitsuri. Secara umum kekuatan Zohakuten adalah gabungan dari kekuatan semua klon yang ada di dalam tubuhnya, dan selain itu ia juga bisa memanipulasi tumbuhan sekitar untuk membentuk makhluk seperti naga yang ia kendalikan melalui gendang di sekitar tubuhnya. Urami. Urami merupakan bentuk klon terakhir dari Han Tengu dan upaya terakhirnya untuk bertahan hidup dari musuhnya. Dia terbukti sama munafik seperti Zohakuten dan Han Tengu, seperti saat dia dengan marah menyuruh Tanjiro agar tidak menyakitinya dan melukai dirinya yang lemah dan polos. Urami bahkan marah karena Tanjiro tidak bisa melihat kepolosannya, sehingga sesuai dengan namanya dia terbukti sebagai perwujudan dari kebencian Han Tengu atas ketakutannya dari hukuman mati ketika dia di penjara dahulu. Meskipun berkali-kali diselamatkan oleh klon tubuhnya sendiri, pada akhirnya Han Tengu harus mati di tangan Tanjiro seperti perkataan hakim yang menghukumnya dahulu. Tapi meskipun begitu Han Tengu berhasil memberitahu informasi penting bagi Muzan tentang kemampuan Nezuko sebagai iblis pertama yang kebal terhadap sengatan matahari. Jadi itulah pembahasan mengenai iblis bulan atas keempat yaitu Han Tengu. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa klik tombol like, share dan subscribe-nya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.